Seri 6 Pedang Kayu Harum. Harta Karun Jenghis Han. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 4. Akan tetapi, tentu saja mereka tidak mau menyinggung soal ini. Semakin cerdik keadaan lawan, makin menariklah permainan itu. Mereka sendiri mengaku sebagai dua orang yang melancong kota raja, datang dari utara tanpa memberitahu mengenai hubungan mereka berdua. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka adalah teman-teman baik saja. Mereka lalu berpisah sebagai kawan-kawan baru setelah saling berjanji akan berkunjung ke rumah Bo In Bue yang mengundang mereka. Akan tetapi yang terutama mendapat perhatian dan undangan khusus dari In Bue adalah Tian Xin. Tidak salah lagi, mereka berdua itu tentu ada hubungannya dengan urusan ini. Demikian kata Tian Xin setelah mereka tiba di kamar hotel mereka. Aku pun berpendapat begitu. Dan gadis itu memiliki Syekh Bou, sungguh kebetulan sekali syekhnya sama dengan syekh dari kepala penjahat besar di kota raja yang pernah kita dengar dari Leongkut Pian Ban Lok itu. Kau maksudkan Pat Timoko Bou Kim Seng? Kim Hong mengangguk. Sikapnya sungguh mencurigakan sekali dan dia selalu memperhatikan engkau, juga kelihatan selalu hendak memikat. Kau cemburu? Tentu saja sejak tadi Tian Xin sudah dapat mengetahui betapa In Bue selalu memikatnya dan betapa Kim Hong melihat hal ini dengan perasaan cemburu yang disembunyikan. Siapa cemburu? Sastrawan itu pun ganteng dan menarik sekali, jawab Kim Hong. Tian Xin maklum bahwa kekasihnya itu sengaja menyebut-nyebut nama Kok Siang untuk membalasnya. Pemuda itu pun patut diperhatikan, dia tidak kalah menarik dan mencurigakan daripada In Bue. Karena itu, aku ingin agar engkau mencari dan menyelidikinya. Dan engkau sendiri akan menyelidiki In Bue? Tepat. Kita membagi tugas dan kurasa dari mereka itulah kita akan mengetahui tentang rahasia peta yang hilang. Tugas yang manis dan menyenangkan bagimu, ya? Kim Hong, keadaan kita sama saja. Maksudmu? Aku bisa tertarik kepada In Bue yang manis, akan tetapi engkau pun bisa saja tertarik kepada Kok Siang yang ganteng. Bukan engkau saja yang bisa cemburu, aku pun bisa. Jadi, kita uji diri serta batin sendiri. Sedikit main-main, apa salahnya? Dan yang paling penting adalah kita bukan mengejar asmara, namun mengejar rahasia peta. Ingat! Tian Xin tersenyum. Kim Hong membalas pandang mata itu, dan tersenyum pula. Keduanya pun mengerti, lalu saling rangkul dan keduanya roboh di atas pembaringan sambil tertawa-tawa dan mereka segera tenggelam di dalam lautan kemesraan dan pencurahan kasih sayang mereka satu sama lain. Gadis yang sedang membaca kitab seorang diri di pondok mungil di tengah taman bunga itu sungguh nampak cantik manis di bawah sinar lampu merah. Dan pondok yang terbuka jendelanya itu dipenuhi dengan keharuman bunga-bunga mawar yang sedang mekar dan juga bunga-bunga lain yang memenuhi taman. Tidak ada seorang pun pelayan yang menemani Bo In Bue. Memang In Bue ingin bersendirian membaca kitab dan dia telah mengusir semua pelayan dari pondok di taman bunga keluarganya yang kaya raya. Bulan di luar pondok amat cemerlang karena malam itu memang menjelang bulan purnama yang akan muncul 2 malam lagi. Bulan sudah nampak bundar dan cerah. Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu di dalam pondok itu sudah berdiri seorang laki-laki setengah tua yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam. Sekali pria itu mengebutkan lengan bajunya, maka padamlah lampu yang terletak agak jauh, terletak di atas meja. Hal ini membuktikan betapa hebatnya tenaga sinkang dari pria itu. Keadaan dalam pondok mendadak menjadi gelap remang-remang karena kini hanya mendapatkan sedikit penerangan dari cahaya bulan. Akan tetapi In Bue tidak nampak terkejut. Memang semenjak tadi dia telah menanti. Dia hanya bangkit berdiri, menoleh ke arah pria itu. Paman, katanya lirih sebagai sambutan. In Bue, bagaimana hasilnya? Aku telah berhasil menghubungi mereka, Paman. Akan tetapi aku harus bertindak secara hati-hati sekali. Mereka berdua mempunyai ilmu yang amat tinggi, dan mengingat bahwa pemuda itu adalah pendekar sadis, hatiku sungguh tidak tenang sekali. Sudah kukatakan bahwa engkau tak perlu mengandalkan ilmu silatmu. Untuk menghadapinya dalam hal itu, serahkan saja kepadaku kelak. Yang penting engkau harus dapat memikatnya, menarik perhatiannya sehingga dia dapat menceritakan dengan terus terang tentang kunci emas itu. Bagaimana hasilnya malam kemarin itu?
Sebetulnya, dengan bantuan Hai Pak Chu telah kuatur seperti yang Paman kehendaki. Akan tetapi sialan benar, ada yang campur tangan dan sama sekali di luar rencana kita. Muncul seorang sastrawan muda dari Tianjin bernama Bu Kok Xiang yang memiliki kepandaian tinggi juga. Melihat gerakannya ketika dia mengalahkan Hai Pak Chu, tentu kepandaiannya lebih tinggi daripada tingkatku. Jadi engkau gagal karena ulah sastrawan jahil itu? Gagal sama sekali sih tidak, sebab aku berhasil berkenalan dengan mereka, juga dengan sastrawan itu tentu saja, dan aku sudah menjadi kenalan mereka, malah sudah kuundang dia untuk datang ke sini. Bagus, kau atur saja dan jangan engkau main-main, In Bue. Jika berhasil, maka selain akan mewarisi ilmu-ilmu simpananku, engkau juga akan memperoleh sebagian dari harta pusaka Jenghis Han itu. Akan tetapi kalau engkau menolak dan mengkhianatiku, awas kau, aku tidak akan mengampunimu lagi. Ayah bundamu akan mendengar semuanya. Paman. Gadis itu terisak. Jangan khawatir, aku tidak akan sekejam itu, engkau adalah keponakanku sendiri. Akan tetapi engkau harus mentaati perintahku, hanya sekali ini. Mengerti? Baik, Paman. Nah, aku pergi dulu. Lakukan secepat mungkin dan harus berhasil. Tiba-tiba orang tinggi besar itu berkelebat dan lenyap dari situ seperti setan saja. In Bue menyalakan lampu dengan jari-jari tangan gemetar. Wajahnya masih agak pucat dan jantungnya berdebar tegang. Setelah lampu menyala, barulah hatinya tenang, akan tetapi pikirannya mengenang keadaan dirinya dan tanpa dapat ditahan lagi gadis itu pun menangis sambil meletakkan kepala di atas kedua lengannya di atas meja. Entah berapa lamanya dia terhanyut dalam kedukaan ini, dia tidak ingat lagi. Nona In Bue, kenapa kau menangis? In Bue terkejut bukan main dan sekali tubuhnya bergerak, dia telah meloncat keluar dari kamar pondok itu lantas dia berhadapan dengan seorang pemuda yang tadi berdiri di luar jendela, pemuda yang bersikap tenang dan bukan lain adalah Bu Kok Xiang. Ah, kiranya engkau. In Bue berkata dengan hati lega ketika melihat siapa orangnya yang barusan menegurnya tadi. Akan tetapi segera dia teringat akan kedatangan orang pertama tadi, maka sambil berusaha menatap wajah di bawah sinar bulan yang sayu itu, dia pun bertanya. Sudah lamakah engkau tiba di sini? Kok Xiang mengangguk. Lama juga, aku tadi berlindung di balik rumpun bunga di sana. Ah, jadi kau tadi melihat? Pemuda itu mengangguk. Ah, In Bue menjadi terkejut sekali dan menggunakan kedua tangan untuk menutupi mukanya. Sentuhan tangan pemuda pada pundaknya itu halus sekali, sama sekali tak mengandung kekurang ajaran dan suara itu tergetar penuh perasaan. In Bue, Nona, tenangkanlah hatimu. Aku tidak sengaja melihat semua itu tadi, tapi, percayalah aku tak akan pernah mengatakannya kepada siapapun juga. Aku bersumpah. Dan kau jangan khawatir, aku siap untuk melindungimu dari ancaman apapun juga, dengan taruhan nyawaku. Gadis itu menurunkan kedua tangannya dan sampai lama dia memandang wajah pemuda itu, memandang dengan penuh keheranan dan keraguan. Kemudian dia berkata, marilah kita bicara di dalam. Di sini bisa terlihat orang lain. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, In Bue memasuki pondok itu diikuti oleh Kok Xiang. Kemudian, sesudah menutupkan daun jendela, In Bue bersikap agak tenang dan mencoba untuk menahan getaran suaranya yang masih terguncang. Bu Kongcu. Saudara Kok Xiang, kau duduklah. Mereka duduk berhadapan dan kembali di bawah penerangan lampu kini mereka saling pandang dan sinar mata mereka bertaut sampai lama sekali. Gadis itu lalu menunduk dan menarik napas panjang. Jawab pertanyaan-pertanyaanku. Pertama, kenapa malam-malam begini engkau datang ke sini, bukan berkunjung sebagai tamu namun datang seperti ini, melalui taman seperti pencuri? Pertanyaan itu tak mengandung kemarahan, akan tetapi tatapan mata itu demikian tajam seakan-akan gadis itu hendak menjenguk isi hati pemuda itu. Kok Xiang yang biasanya berjenaka itu, sekarang nampak serius. Entahlah, aku tidak dapat tidur, siang tadi aku ingin mengunjungimu akan tetapi selalu teringat akan perbedaan keadaan antara kita, membuat aku ragu-ragu. Tapi malam ini, aku begitu gelisah dan ingin sekali berjumpa denganmu, atau setidaknya melihatmu, atau paling tidak melihat rumahmu dan disinilah aku.
Ketika lewat di rumahmu, aku semakin ingin melihatmu, maka dengan lancang aku telah meloncati tembok lalu ke taman ini dan sungguh kebetulan sekali aku melihatmu dan tadi. Cukup. Kini pertanyaan kedua. Apakah kau tadi mengenal orang itu? Pemuda itu menggeleng. Terlalu gelap untuk dapat melihatnya dan gerakannya demikian cepat, seperti setan menghilang saja. Akan tetapi dia itu pamanmu, bukan? Kedua tangan gadis itu mencengkeram lengan pemuda itu, bukan serangan, melainkan cengkeraman karena terkejut. Kau tahu? Kau siang menggelengkan kepala. Aku tadi lapat-lapat mendengar engkau menyebut dia paman, dan aku tidak sengaja mendengar ancamannya yang terakhir tadi, yaitu kata-kata ini, nah, aku pergi, lakukan secepat mungkin dan harus berhasil. Ah! Entah apa artinya keluhan ini, mungkin juga perasaan lega karena pemuda itu tidak mengetahui semuanya, atau juga khawatir. Kos yang tidak dapat menyelami hati gadis ini. Akan tetapi Inbue melepaskan cengkeraman tangannya, lalu duduk kembali. Sekarang, jawablah sejujurnya, jangan sembunyikan rahasia, jawablah sejujurnya, kenapa engkau bersikap seperti ini kepadaku? Mengapa engkau tadi mengatakan bahwa engkau hendak melindungi aku dari ancaman apapun juga, dengan taruhan nyawamu? Sekali ini, dengan terang-terangan Inbue memandang wajah pemuda itu, sinar matanya seperti hendak menembus dan mengetahui isi hati pemuda itu. Berdebar rasa jantung Kok Siang. Beberapa kali dia menelan ludah sebelum menjawab, kemudian dia pun berkata, suaranya lirih dan tergetar penuh perasaan. Demi Tuhan, aku bersumpah bahwa apa yang hendak kukatakan ini adalah yang sejujurnya. Nona. Bu Emoy, terus terang saja, selama hidupku belum pernah aku jatuh cinta. Akan tetapi sejak aku bertemu denganmu di restoran itu, melihat sikapmu menghadapi penjahat, aku sudah jatuh hati kepadamu dan aku telah mengambil keputusan bahwa engkaulah wanita satu-satunya yang kuingin agar menjadi jodohku. Akan tetapi, mendengar bahwa engkau adalah putri seorang hartawan besar, timbul keraguanku karena aku tidak ingin dianggap pengejar harta dan hendak mengawini hartamu. Aku cinta padamu, Bu Emoy. Nah, terus terang saja kukatakan ini, daripada kusimpan-simpan hingga menjadi racun hatiku. Ketika melihat engkau menangis begitu sedih tadi, aku merasa bahwa akulah orangnya yang harus melindungimu dengan taruhan nyawaku. Tidak. Dan tiba-tiba Inbue menutupi mukanya dan menangis lagi. Bu Emoy, jangan salah sangka. Aku sungguh tidak menginginkan hartamu. Aku sendiri bukanlah orang yang terlampau miskin, walaupun tidak sekaya ayahmu. Akan tetapi aku mempunyai cinta dan biarpun baru satu kali kita saling berjumpa, akan tetapi aku sudah yakin bahwa aku cinta padamu dan aku bersedia menjadi jodohmu walaupun engkau tidak membawa harta secuil pun. Akan tetapi ucapan itu bahkan membuat Inbue menangis semakin sedih. Bu Emoy, maafkan aku, ampunkanlah kalau aku menyinggung perasaanmu. Inbue menggelengkan kepala. Biarkan aku menangis. Dan dia pun mengguguk. Kok Siang diam saja, hanya memandang dengan hati terharu dan dia tahu bahwa gadis itu bukan tersinggung melainkan sedang berduka, dan agaknya baru sekarang mendapat kesempatan untuk menumpahkan semua kedukaan hatinya melalui air matanya. Setelah tangisnya mereda, akhirnya gadis itu mengangkat muka dan memandang kepada pemuda itu dengan wajah pucat dan mata merah. Sampai lama ia memandang, kemudian berkata lirih. Aku percaya, sudah kurasakan sejak kemarin malam. Akan tetapi, aku sungguh tidak berharga untuk menjadi istrimu atau istri siapapun juga. Kembali ia menangis. Kok Siang terkejut dan cepat memegang tangan yang tergetar itu. Moy, kenapa engkau bicara seperti itu? Engkau 1000 kali lebih berharga daripada aku. Engkau tidak mengerti. Baiklah, dengarkan akan kuceritakan kepadamu. Duduklah yang tenang, dan dengarkan ceritaku. Malapetaka itu terjadi 3 tahun yang lalu. Kau tahu, semenjak kecil aku berlatih silat, dibimbing oleh pamanku yang ilmu silatnya amat tinggi. Aku berlatih bersama beberapa orang murid pamanku. Sesudah aku dewasa, 3 tahun yang lalu, aku berusia 18 tahun, dan keadaan pamanku itu, walaupun dia lihai tetapi, dia bukan orang baik-baik, dia bergaul dengan orang-orang jahat, bahkan menjadi pemimpin mereka, begitu pula murid-muridnya, dan... aku terpikat oleh seorang suhengku, sampai pada suatu hari, dalam mabukku akibat kami minum arak,
Agaknya sudah disengaja oleh Su Hengku itu, aku menyerahkan diriku padanya. Gadis itu menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. Kemudian dia mengepal tinjunya dan mengangkat muka. Nah, kini telah kau dengar baik-baik. Apakah engkau masih berani mengaku cinta padaku? Pengakuan itu bagaikan halilintar menyambar kepala pemuda itu. Dia menjadi nanar dan wajahnya pucat, matanya menjadi sayu dan merenung kosong. Akan tetapi, dia segera menggoyang kepalanya dan juga mengepal tinju. Bue Moi, aku cinta padamu sekarang. Yang kucinta adalah engkau sekarang ini, bukan engkau dahulu-dahulu dan bukan pula keperawananmu. Nah, sudah dengarkah engkau? Ucapan yang keras itu mengejutkan In Bue, juga mengherankannya. Tapi. Lanjutkan ceritamu. Aku merasa menyesal sekali akan peristiwa itu dan aku lalu membunuh Su Hengku itu. Aku tahu bahwa dia sengaja memikat dan melolosku dengan arak keras, dan akhirnya aku juga tahu bahwa aku sama sekali tidak cinta padanya dan bahwa dia pun hanya mau mempermainkan aku. Paman, yaitu suhu kami sudah tahu akan hal itu. Dia membantuku merahasiakan hal itu. Kalau dia memberitahu kepada ayah, tentu ayah akan marah sekali dan mungkin aku akan diusir, tidak akan menjadi ahli warisnya karena ayahku tidak suka anak perempuan. Nah, kemudian paman membantuku menyimpan rahasia itu akan tetapi sebaliknya aku juga harus membantunya. Membantunya? Membantu apa? Macam-macam, pokoknya yang mendatangkan uang. Malah aku sering disuruh mencuri barang-barang berharga milik ayah dan ibu untuknya, dan aku disuruh pula melakukan kejahatan bersama murid-murid dan anak buahnya. Aku terpaksa, aku takut kalau sampai ayah dan ibu tahu bahwa aku sudah bukan gadis lagi, aku bahkan terus-menerus menolak kalau mau dikawinkan. Betapa aku telah menderita hebat bukan hanya karena keadaanku ini, akan tetapi juga akibat penekanan paman. Gadis itu menangis lagi, dan kini tanpa ragu-ragu lagi pemuda itu melangkah maju, lantas memegang tangannya. Bue Moi, pandanglah aku baik-baik. Nah, apakah sekarang engkau percaya bahwa aku cinta padamu? Mencinta dengan murni dan tulus, bukan hanya mencinta keperawananmu atau harta bendamu. Mereka saling pandang dan gadis itu mengangguk. Dengarkan baik-baik kalau engkau percaya dan engkau dapat membalas atau menerima cintaku. Engkau sudah bertindak keliru. Semestinya, engkau berterus terang kepada ayah bundamu dan menghadapi segala akibatnya. Dengan membiarkan dirimu diperalat oleh orang lain, maka berarti engkau semakin dalam terperosok. Sekarang, kau ceritakanlah semuanya kepadaku. Tidak, aku tidak berani, engkau tidak tahu betapa lihainya pamanku. Gadis itu berkata dengan muka pucat dan mata liar memandang ke kanan kiri. Engkau pergilah, Siangko, pergilah dulu dan biarkan aku berpikir dengan matang kedatanganmu terlalu tiba-tiba. Besok atau lusa kita bertemu lagi, di sini, malam-malam begini, sekarang kau pergilah. Kok Siang menghela napas, tidak berani memaksa. Baiklah, akan tetapi ingatlah selalu bahwa di dunia ini ada Bukok Siang yang akan melindungimu dengan taruhan nyawa, yang akan tetap mencintamu dan tidak mempedulikan riwayatmu yang sudah lalu. Nah, selamat tinggal, sampai jumpa besok atau lusa malam. Baik, Siangko, kalau engkau melihat lampu merah di pondok ini, jendelanya terbuka, berarti aku menantimu di sini. Pemuda itu mengangguk, menggenggam kedua tangan itu, kemudian dia meloncat keluar dan lenyap dalam kegelapan malam. In Bue memandang ke arah lenyapnya pemuda itu dengan mata sayu, kemudian termenung-menung dan akhirnya ia pun kembali menangis sendirian, menahan isaknya supaya tidak menimbulkan suara. Peristiwa yang baru saja terjadi itu terlalu hebat baginya. Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa ada bayangan yang mendekatinya, kemudian terdengar suara orang di balik jendela. Diam-diam engkau telah punya pacar, ya? Baik, selesaikan tugasmu sampai berhasil dan engkau akan menikah dengan pacarmu itu, aku yang akan membujuk orang tuamu agar setuju. Akan tetapi kalau engkau mengkhianatiku, pacarmu itu akan kubunuh dan rahasiamu akan kuumumkan tidak hanya kepada ayah bundamu, akan tetapi kepada semua orang. Paman! In Bue berseru kaget sekali akan tetapi bayangan itu telah cepat berkelebat dan akhirnya lenyap. In Bue hanya dapat merenung dengan wajah pucat. Kemunculan guru atau pamannya yang lihai itu seketika langsung membuyarkan harapan serta hayalnya yang baru timbul bersama munculnya pemuda sastrawan itu.
Sedikit harapan itu bagaikan awan tipis yang tersapu badai. Bu Kongcu. Tunggu sebentar. Bu Kok Siang yang sedang berjalan seorang diri pada pagi hari itu tentu saja mendengar teriakan suara wanita ini, maka ia pun cepat berhenti melangkah lalu menoleh. Wajahnya segera berseri dan bibirnya tersenyum ketika dia melihat siapakah gerangan wanita yang memanggilnya itu. Ternyata yang memanggilnya tadi adalah wanita cantik yang waktu itu telah dikenalnya di dalam rumah makan, yang bernama Toan Kim Hong. Setelah wanita itu tiba di depannya, Ko Siang cepat mengangkat kedua tangan memberi hormat sambil berkata, "Ah, kusangka siapa, tak tahunya Nona Toan. Dan harap jangan menyebutku Kongcu, tuan muda, membuat aku menjadi malu saja. Selamat pagi, Bu Tuako. Biar ku sebut Tuako, biarpun mungkin aku lebih tua. Engkau tahu, wanita selalu ingin dianggap lebih muda," kata Kim Hong tersenyum. Ko Siang tertawa. "Dan memang kelihatannya engkau jauh lebih muda daripada aku, Nona. Sepagi ini engkau hendak kemanakah? Dan mengapa Nona sendirian saja? Mana saudara Cheng Tianxin yang gagah perkasa itu? Dia tinggal di kamarnya di hotel. Aku memang sengaja keluar hendak mencarimu." Pemuda itu mengangkat dua alisnya dan memandang heran. "Li Hiap. Nona mencari aku? Ya nasib mujur. Sungguh beruntung sekali. Ada keperluan apakah gerangan?" Kim Hong tertawa, manis sekali. "Kita sudah saling berkenalan, apakah kalau tidak ada urusan penting tidak boleh mencari dan mengunjungi? Tadi aku lewat di depan hotelmu tapi engkau tidak ada, lalu kulihat engkau berjalan sendirian, seperti orang tergesa-gesa, maka aku panggil. Apakah aku mengganggumu? Kalau begitu biarlah aku pulang lagi saja." Nanti dulu. Tentu saja aku girang dapat bertemu denganmu, Nona. Aku pun belum sempat mengunjungi rumah penginapan kalian, dan kebetulan dapat berjumpa di sini. Nah, kemana kita pergi sekarang untuk merayakan pertemuan ini? Aku ingin bercakap-cakap denganmu, Bu Tuako. Kalau begitu, mari kita pergi ke taman umum di tepi sungai, di sana indah dan sepi. Tidak enak bercakap-cakap di tepi jalan seperti ini. Mereka lalu berjalan bersama menuju ke taman yang luas itu. Kota Raja terkenal dengan taman-tamannya yang indah, akan tetapi hanya beberapa buah saja yang terbuka untuk umum, di antaranya taman di tepi sungai yang dikunjungi oleh dua orang muda itu. Banyak orang yang bertemu dengan mereka di jalanan memandang pasangan ini dengan rasa kagum karena memang pasangan ini cocok sekali. Yang wanita cantik jelita, yang pria juga tampan dan ganteng. Dan keduanya tidak merasa canggung berjalan bersama, seolah-olah mereka memang telah menjadi sahabat baik sejak dahulu. Pada sepanjang perjalanan menuju ke taman bunga itu, Kim Hong mendapat kenyataan bahwa pemuda itu telah hafal akan keadaan kota raja, dapat menunjukkan tempat-tempat penting kepadanya, seperti seorang penunjuk jalan yang pandai dan ramah. Pagi itu taman di pinggir sungai masih sepi. Hanya ada beberapa orang saja yang sedang berkunjung dan berjalan-jalan di dalam taman, dan mereka itu tentu para pendatang dari luar kota. Ada pula yang pesiar naik perahu di pinggir sungai. Kim Hong dan Kok Siang memilih tempat duduk di tepi kolam ikan emas, di atas sebuah bangku panjang di mana mereka duduk berdampingan. Nah, sekarang kita berada di tempat sepi, berdua saja. Apakah yang hendak kau katakan kepadaku, Nona? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bu Tuako, bukan aku yang ingin mengatakan sesuatu kepadamu, akan tetapi engkaulah yang sebaiknya mengatakan dengan terus terang kepadaku mengenai dirimu, kata Kim Hong sambil menatap wajah tampan itu dengan tajam dan penuh selidik. Pemuda itu mengerutkan alisnya. Maksudmu? Kim Hong memutar tubuhnya sehingga sepenuhnya menghadapi pemuda itu dan pandang matanya mencorong, mengejutkan hati pemuda itu. Bu Tuako, kiranya engkau tidak perlu bersandiwara lagi. Kemunculanmu di restoran itu tentu bukan sebuah hal yang kebetulan saja. Engkau membawa suatu rahasia dan engkau tentu telah mengenal kami, setidaknya engkau mengetahui sesuatu tentang kami. Benarkah itu? Hening sejenak. Pemuda itu masih mengerutkan kedua alisnya dan kini pandang matanya juga serius, berkilat dan penuh semangat, tak lagi disembunyikan di balik kejenakaan dan kegembiraannya. Mengapa engkau dapat menduga seperti itu, Nona? Adakah sesuatu yang mencurigakan dalam tindak tandukku selama ini? Dia memancing karena masih meragukan kata-kata Kim Hong tadi yang dianggapnya hanya dugaan-dugaan belaka.
Kim Hong tersenyum, senyuman yang mengandung ejekan. Kau kira kami begitu bodoh? Engkau adalah seorang yang memiliki ilmu silat yang tinggi, tetapi engkau bersikap bodoh dan berkelakar. Kemudian secara sengaja engkau melemparkan Hai Pak Chu Chan Hua yang kau robohkan di restoran itu kepada kami. Ya, kami tahu bahwa dengan sengaja engkau melemparnya kepada kami, dan tentu saja ini berarti bahwa engkau hendak menguji kami dan berarti pula bahwa engkau sudah tahu atau menduga sesuatu mengenai kami. Nah, ku minta engkau bicara belak-belakan saja, kecuali kalau engkau hendak menganggap kami sebagai musuh. Sejenak pemuda itu memandang kagum, lalu menarik napas panjang. Sungguh aku sudah bertindak ceroboh sekali, tidak tahu menghadapi Gunung Taisan yang menjulang tinggi, tidak tahu bahwa Nona amatlah cerdas dan pandai. Tentu sikapku waktu itu sudah memancing tawa dalam hati kalian. Maafkanlah. Terus terang saja aku mengetahui pada waktu kalian menghadapi Siang Tungohou, dan biarpun aku tidak mendengar sendiri percakapan antara kalian dengan mereka, akan tetapi aku dapat menduga kenapa kalian dicari oleh mereka itu. Tentu karena urusan peta rahasia dan kunci emas, bukan? Kim Hong tidak terkejut, melainkan tersenyum. Memang dia dan Tianxin telah menduga bahwa pemuda ini tentu ada kaitannya dengan urusan itu. Bagus, ternyata engkau pun tersangkut. Tidak tahu engkau berdiri di pihak manakah, katanya sambil melirik tajam. Kau Siang menggelengkan kepala. Tidak berdiri di pihak manapun, melainkan di pihakku sendiri. Aku hendak menyelidiki siapa yang telah membunuh pamanku. Pamanmu? Ya, Lou Xiucai adalah pamanku. Engkau tentu pernah mendengarnya. Kim Hong mengangguk. Sastrawan yang sudah membantu keluarga Chiang mengartikan peta kuno itu? Benar, dia adalah pamanku. Paman membantu mereka menerjemahkan peta kuno dan beberapa hari kemudian dia terbunuh. Tentu pembunuhnya menghendaki agar dia tidak membocorkan rahasia tentang peta itu. Mungkin saja Su Tonghak, paman Chiang Kim Su yang kurasa bukan merupakan orang baik-baik itu, kata Kim Hong. Aku pun tadinya menduga demikian. Akan tetapi aku ingin tahu secara pasti agar tidak salah tangan. Aku harus membalas kematian pamanku itu. Dia amat mencintaku dan dia sudah seperti ayahku sendiri. Aku sudah tidak mempunyai ayah bunda dan paman Lou itu kakak dari mendiang ibuku, bagiku merupakan pengganti orang tua. Dan dia dibunuh orang tanpa dosa. Pemuda itu mengerutkan alis dan mengepal tinju. Kim Hong merasa kasihan. Jangan khawatir, Butuako, kami akan membantumu. Kami pun sedang menyelidiki mereka, yaitu mereka yang merampas peta kuno itu. Kami adalah utusan dari petani Cianggan atau mendiang petani itu karena dia pun dibunuh orang. Kami sedang menyelidiki perkara ini. Menurut keterangan Su Tonghak, Chiang Kim Su juga lenyap. Kami merasa curiga. Tentu ada permainan kotor dalam urusan ini dan dia pun bilang bahwa peta yang mereka bagi dua itu, yang berada di tangannya, juga dicuri orang. Kami sedang menyelidiki, di tangan siapa gerangan peta itu. Dan sekarang kunci emas itu berada di tangan kalian, bukan? Aku sudah tahu bahwa rahasia itu meliputi peta dan kunci emas. Ya, dan kami hendak mempergunakan kunci emas itu untuk menjadi umpan memancing datangnya ikan yang menguasai peta. Dan lihat, kurasa ada ikan-ikan yang datang, tiba-tiba pemuda itu berkata sambil melirik ke arah kiri. Kim Hong juga melirik ke kiri dan memang benar ada sekelompok orang, 10 orang jumlahnya, mendatangi taman itu namun mereka itu nampaknya bukan seperti pelancong biasa. Agaknya benar, mereka tentu anak buah yang dikirim ke sini. Kata Kim Hong. Jangan khawatir, aku akan membereskan mereka kalau mereka berani mengganggumu. Ko Siang berkata sambil bangkit berdiri. Akan tetapi Kim Hong segera memegang lengannya dan menariknya agar duduk kembali. Jangan, Butuako. Kalau mereka bergerak, tentu mereka itu berniat untuk menyerangku, ingin menangkap atau merampas kunci. Mereka datang untuk aku, sama sekali tidak ada hubungannya dengan engkau. Kau duduk sajalah dan biar aku menghajar mereka. Ketika 10 orang itu tiba di sana, Kim Hong masih saling berpegang tangan dengan Kok Siang dengan maksud mencegah pemuda ini menghadapi orang-orang yang nampak kasar dan kuat-kuat itu. Salah seorang di antara mereka, yang rambutnya riap-riapan dan matanya agak juling, yang nampaknya sebagai pemimpin dari 10 orang itu, tertawa. Perutnya yang gendut itu bergoyang-goyang.
Hahaha, kiranya si manis ini mempunyai pacar di mana-mana, sering berganti pacar. Kawan-kawan, sekali ini kita tidak boleh gagal. Tangkap si manis ini dan bunuh saja pacar barunya. Kim Hong adalah seorang dara yang selama beberapa tahun pernah menyamar sebagai lamsin. Hal ini berarti bahwa ia pun pernah berkecimpung di dunia sesat, kaum penjahat, maka ucapan itu sebetulnya tidak aneh atau asing baginya. Ia sudah terbiasa mendengar kata-kata kasar. Ucapan kasar tidak akan membuat dia menjadi marah. Akan tetapi, tuduhan bahwa dia berganti-ganti pacar, bahwa Kok Siang adalah pacarnya yang baru, langsung membuat kedua pipinya berubah merah. Hanya biasanya, Kim Hong tak pernah memperlihatkan perasaan hatinya. Tidak ada seorang pun di dunia ini, kecuali Tian Xin tentunya, yang dapat menduga isi hatinya. Maka, walaupun pada saat itu dia sedang marah, namun wajahnya tetap berseri dan senyumnya bertambah manis. 10 orang itu telah mengepung bangku di mana Kim Hong dan Kok Siang tadi duduk dan dari gerakan kaki mereka tahulah Kim Hong bahwa biarpun orang-orang ini nampak kasar, akan tetapi mereka adalah ahli-ahli silat pilihan. Terutama sekali si mata juling itu ternyata mempunyai kepandaian yang tinggi, dengan gerakan yang demikian ringan tanda bahwa ginkangnya sudah mencapai tingkat yang tinggi. Maka diam-diam dia pun terkejut sekali. Melihat gerakan si mata juling ini, agaknya akan merupakan lawan yang berat dan amat berbahaya bagi Kok Siang, maka dia pun segera mengambil keputusan untuk menandingi sendiri pemimpin gerombolan ini. Maka, sebelum gerombolan itu menyerbu dan membahayakan Kok Siang, dia langsung melangkah maju dan mendekati pemimpin gerombolan itu sambil menudingkan telunjuknya ke arah hidung orang. Mata juling gendut yang bermulut busuk. Kalau engkau beserta anjing-anjingmu ini mampu menangkapku, biar aku berjanji akan memberi ciuman 10 kali kepadamu. Mendengar ucapan ini, si mata juling beserta teman-temannya tertawa. Hahaha, nona manis, sungguhkah itu? Memberi ciuman dengan sukarela? Hahaha. Tentu saja, aku tidak pernah berbohong, jawab Kim Hong dan mendengar ini, Kok Siang mengerutkan alisnya. Kenapa wanita cantik dan gagah perkasa ini mau melayani segala macam orang kasar seperti mereka? Akal Kim Hong ini berhasil. Tadinya, kepala gerombolan yang sudah mendengar betapa pemuda sastrawan itu pernah mengalahkan Hai Pak Chu, bermaksud untuk terlebih dahulu mengeroyok dan membunuh si pemuda, baru kemudian, menawan gadis itu seperti yang sudah diperintahkan kepadanya. Akan tetapi, mendengar ucapan Kim Hong dan melihat betapa manisnya gadis itu tersenyum kepadanya, dengan janji yang demikian mesra, dia pun tak mampu menahan gejolak hatinya lagi. Bagaimanapun juga, dia percaya kepada kepandaiannya sendiri dan juga kepada kekuatan anak buahnya yang sebenarnya adalah beberapa orang sutenya dan murid-muridnya. Hahaha, bagus sekali. Nona manis, engkau agaknya belum pernah mendengar nama Tia Chiang Lui Chaiko, maka berani menantangku. Bersiaplah engkau untuk menciumku sepuasnya, hahaha. Setelah tertawa bergelak, dia memberi isyarat kepada 2 orang sutenya untuk membantunya, sedangkan kepada 7 orang muridnya ia berkata tegas. Bunuh kutu buku itu. 7 orang kasar itu adalah murid-murid pilihan dari Tia Chiang Lui Chaiko. Mendengar perintah suhu mereka, 7 orang ini lalu mencabut pedang masing-masing dan dengan gerakan gagah mereka melintangkan pedang di depan dada, lalu memasang kuda-kuda yang nampak kokoh kuat. Kuda-kuda mereka berbagai macam, ada yang memasang kuda-kuda dengan kedudukan kaki Jiao Pianse, Tulise, Kungse biasa atau Suse, dengan kedudukan pedang yang bermacam-macam pula. Ada yang dilintangkan di depan dada, ada yang diangkat ke atas kepala, ada yang menuding ke bumi dan ada pula yang menjulang ke langit. Akan tetapi, rata-rata mereka itu memiliki kuda-kuda yang indah dan kuat, tanda bahwa mereka telah memiliki ilmu pedang yang bukan sembarangan. Melihat ini, diam-diam Kok Siang terkejut sekali. Dia pernah mendengar nama Tia Chiang, tangan besi, Lui Chaiko itu, yaitu seorang begal atau perampok tunggal yang pernah membuat nama besar di sebelah utara kota raja. Maka dia pun sangat mengkhawatirkan keadaan Kim Hong dan karena dia dapat melihat dari gerakan para pengepungnya yang 7 orang itu bahwa mereka adalah orang-orang yang merupakan lawan tangguh, maka Kok Siang tidak berani bersikap ceroboh. Maka dia segera mengeluarkan sepasang senjatanya, yaitu Im Yang Siang Pit, sepasang tangkai pena Im Yang, yang kiri terbuat daripada perak sedangkan yang kanan terbuat daripada emas. Dan sepasang pit ini memang benar-benar dapat juga digunakan untuk menulis di samping sebagai senjata.
Melihat betapa pemuda itu mengeluarkan senjata sepasang pit itu, tiba-tiba seorang di antara para pengepung itu berseru. Kiranya engkau adalah Im Yang Siang Pit Bu Siu Cai. Memang, sebetulnya nama pemuda sastrawan itu telah banyak dikenal di dalam dunia Kang Ou. Yang membuat dia terkenal, pertama adalah gurunya dan yang kedua adalah sepasang senjatanya itu. Gurunya adalah datuk kaum sesat di utara, yaitu Pak San Kui, biarpun pemuda ini tidak menerima datuk itu sebagai guru langsung. Pak San Kui tertarik melihat bakat pemuda ini dan menurunkan beberapa macam ilmunya yang tinggi, sedangkan Bu Kok Siang juga hanya tertarik akan ilmu silat yang tinggi dari datuk itu, tetapi dia tidak senang melihat cara hidup gurunya sehingga sesudah menerima pelajaran ilmu-ilmu yang tinggi, terutama ilmu Im Yang Siang Pit itu, dia pun melepaskan diri dan tak pernah lagi mau berdekatan atau mencampuri urusan suhunya yang terkenal sebagai seorang datuk sesat. Dan di dunia Kang Ou, pemuda yang sudah memiliki titel Siu Cai ini, yang menerima ilmu silat tinggi dari seorang datuk sesat sakti, mempergunakan senjatanya untuk menentang kejahatan itu sendiri. Maka nama julukannya adalah sepasang senjatanya itu yang lebih dikenal orang daripada wajahnya. Apabila dia tidak mengeluarkan senjatanya itu, jarang ada yang mengenal mukanya. Bagus kalian mengenal senjataku. Lui Ketko adalah seorang perampok tunggal yang jahat, maka anak buahnya tentulah bukan manusia baik-baik pula, kata Kok Siang sambil memasang kuda-kuda dan mengangkat pit emas di atas kepalanya, menunjuk ke langit, sedangkan pit perak dipegang ke bawah, menuding ke bumi. Inilah kuda-kuda yang dinamakannya Seng Tian Jipte, naik ke langit masuk ke tanah, pembukaan daripada ilmu silat Im Yang Siang Pit. 7 orang murid utama dari Tiat Chiang Lui Chai Ko itu menjadi marah mendengar ucapan ini, lantas dengan dahsyat mereka pun mulai menerjang dengan pedang mereka. Setiap gerakan mereka cukup dahsyat karena selain terkenal mempunyai sepasang tangan yang kuat dan keras seperti besi sehingga dia berjuluk Tiat Chiang, memang Tiat Chiang Lui Ket Ko juga merupakan seorang ahli silat pedang yang tangguh. Melihat datangnya serangan yang bertubi-tubi itu, yang membawa kilatan sinar pedang yang bergulung-gulung dan menyambar-nyambar ganas, Kok Siang cepat menggerakkan tubuhnya dan sekarang pemuda sastrawan ini baru memperlihatkan kepandaiannya. Gerakannya cepat bukan main dan ternyata sepasang senjatanya itu mengandung tenaga yang berlawanan. Sepasang senjatanya diputar melindungi tubuhnya dan tiap kali pedang lawan bertemu dengan kimpit, pit emas, maka terdengar suara nyaring dan pedang itu tentu terpental keras, sebaliknya kalau bertemu dengan ginpit, pit perak, tidak terdengar suara, namun tenaga si pemegang pedang seperti lenyap. Seakan-akan pedang mereka bertemu benda lunak atau seperti membacok atau menusuk air saja. Di samping melindungi tubuh, sepasang pit itu juga mengirim serangan balasan berupa totokan-totokan ke arah jalan darah yang tak kalah dahsyatnya, membuat 7 orang itu berputaran saling melindungi teman sendiri. Dan terjadilah pertandingan keroyokan yang amat seru, namun sedikit juga pemuda sastrawan yang dikeroyok 7 itu tidak nampak kewalahan. Di lain pihak, Kim Hong yang dihadapi oleh Tiat Chiang Lui Chai Ko dan 2 orang sutenya itu, menarik napas lega. Jika si juling yang diduganya paling lihai ini telah menghadapinya dan tidak ikut mengeroyok, maka dia tidak begitu mengkhawatirkan keadaan pemuda itu. Terlebih lagi sesudah dia melihat cara Kok Siang memutar sepasang pitnya, membuat dia merasa yakin bahwa pemuda itu akan mampu mengatasi para pengeroyoknya, walaupun 7 orang pengeroyok itu juga tidak boleh dipandang ringan sama sekali. Setelah dia tak lagi mengkhawatirkan pemuda keponakan mendiang Lou Siu Chai itu, dengan tersenyum tenang Kim Hong menghadapi 3 orang calon lawannya. Tak seperti 7 orang yang bertugas membunuh Kok Siang, si juling bersama 2 orang sutenya itu tidak mengeluarkan senjata. Mereka bertugas untuk menawan nona ini hidup-hidup, dan hal ini pun diketahui baik-baik oleh Kim Hong. Memang para penjahat itu tidak membutuhkan dirinya, melainkan kunci emas. Oleh karena itu tentu saja mereka tak akan membunuhnya sebelum mereka menemukan kunci emas itu. Tiat Chiang Lui Chai Ko juga telah mendengar bahwa nona ini pandai ilmu silat dan biarpun dia tidak merasa takut, akan tetapi dia juga tidak berani memandang rendah. Maka dia pun lalu menubruk ke depan sambil menampar dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya sudah mencengkeram ke arah pundak nona itu. Tamparan tangan kirinya itu antep bukan main karena jagoan ini agaknya memang sudah mengerahkan tenaga dan mempergunakan tenaga sakti Tiat Chiang Kang, tenaga tangan besi, untuk menggertak. Telapak tangan orang Syekh Lui ini nampak hitam kehijauan. Selama belasan tahun ini dia melatih kedua tangannya itu,
setiap hari mempergunakan telapak tangan untuk memukuli bubuk besi dan pada malam harinya merendam kedua tangan itu ke dalam adonan bubuk besi dengan racun yang membuat tangan itu selain kuat, juga beracun dan berbahaya sekali bagi lawan. Demikian kuat dan kerasnya telapak tangan Lui Caiko ini sehingga kedua telapak tangan itu tidak hanya dapat memukul hancur batu karang seperti sepasang palu besi yang kuat, akan tetapi juga mampu menangkis senjata tajam tanpa khawatir terluka. Itulah sebabnya maka dia terkenal dengan julukan Tiat Chiang, si tangan besi. Wutut. Pelak. Kim Hong mengelak dengan mudah dan membiarkan tamparan itu lewat, kemudian ketika cengkeraman tangan kanan itu sudah mendekati pundaknya, tangan kirinya menyambar dari bawah, bukan menangkis namun menampar dengan tangannya ke arah sambungan siku tangan kanan itu. Walaupun tamparan itu tidak dilakukan dengan sepenuh tenaga, namun sambungan siku bagian bawah yang seperti hanya diusap itu tiba-tiba saja terasa nyeri dan lengan kanan itu seperti menjadi lumpuh seketika. Tentu saja Lui Caiko tak dapat melanjutkan cengkeramannya, bahkan lalu mengeluarkan seruan kaget dan cepat melompat ke belakang dengan mata terbelalak. Tak disangkanya bahwa wanita itu sedemikian hebatnya, hanya dalam satu gebrakan saja membuat lengan kanannya terasa lumpuh. Hanya orang yang berilmu sangat tinggi sajalah yang demikian tenangnya menghadapi cengkeraman mautnya, bukan mengelak atau menangkis untuk menghadapinya, tetapi mendahului menyerang siku sehingga lengan itu menjadi lumpuh dan tentu saja serangan cengkeraman itu pun gagal. Kim Hong hanya berdiri tenang sambil tersenyum. Ia maklum akan kelihayan Tiat Chiang Lui Caiko ini, akan tetapi tentu saja dia tidak merasa gentar, yakin benar akan kelebihannya dibandingkan dengan 3 orang pengeroyoknya itu. 2 orang sute dari si tangan besi segera menyerang dari kanan kiri, bukan menyerang untuk merobohkan, melainkan untuk membuat nona itu tidak berdaya dan dapat ditawan. Mereka pun, seperti suhen mereka, mendapat perintah untuk menawan si nona cantik ini. Namun Kim Hong dapat menghindarkan diri dari tubrukan kanan kiri itu dengan langkah-langkah ajaibnya. Dengan enak saja kedua kakinya bergeser, melangkah mundur maju dan tubrukan-tubrukan mereka itu semua hanya mengenai tempat kosong saja walaupun tadinya nampak seolah-olah akan berhasil. Ko Siang juga mengamuk dan sepasang pitnya menyambar-nyambar seperti sepasang naga. Lewat 30 jurus saja, 2 orang di antara para pengeroyoknya sudah roboh tertotok sehingga 5 orang sisa pengeroyoknya menjadi agak gentar. Di lain pihak, Kim Hong mempermainkan 3 orang pengeroyoknya dengan langkah-langkah ajaibnya yang membuat Tiat Chiang Lui Caiko beserta 2 orang sutenya kewalahan dan juga semakin penasaran. Mereka lalu menubruk dan mencoba untuk menangkap, akan tetapi jangankan orangnya, ujung baju gadis itu pun tak pernah dapat tersentuh oleh tangan mereka. Hal ini membuat mereka menjadi penasaran dan marah sehingga kini mereka tidak hanya menubruk dan mencoba untuk menangkap saja, tetapi juga mulai menyerang dengan sungguh-sungguh untuk merobohkan nona yang amat lincah itu. Betapapun juga, makin ganas mereka bergerak, semakin cepat pula nona itu mengelak, sehingga pandang mata mereka seperti kabur dan kadang-kadang mereka tidak tahu kemana nona itu mengelak atau bergerak. Duk. 4 kali Lui Caiko terpaksa menangkis sambil mundur akibat terdesak hebat. Padahal, sejak menampar sikunya tadi, baru sekaranglah Kim Hong membalas serangan 3 orang lawannya yang bertubi-tubi sampai 30 jurus itu. Tetapi sekali membalas, Kim Hong sudah dapat mendesak si tangan besi dengan 4 kali tamparan berturut-turut. Setiap tamparan mengandung tenaga sinkang yang membuat tubuh si gendut yang rambutnya riap-riapan itu terhuyung-huyung. Melihat ini 2 orang sutenya cepat menubruk dari kanan kiri membantu, akan tetapi Kim Hong menunggu sampai keduanya menyerang dekat, lalu tiba-tiba tubuhnya meloncat ke atas dan kedua kakinya terpentang ke kanan kiri. Itulah tendangan yang istimewa sekali, yang sekaligus menghantam dada kedua orang yang menyerang dari kanan dan kiri itu, mendahului serangan mereka dengan tangan yang belum sampai. Des! Tubuh kedua orang itu terlempar ke kanan kiri. Mereka menyeringai karena dada mereka terasa sesak sekali dan napas mereka seperti berhenti. Sambil memegangi dada mereka bangkit dan mata mereka menjadi merah. Juga Lui Caiko marah sekali. Tak disangkanya bahwa dia, jagoan yang terkenal, dibantu oleh 2 orang sutenya, bukan hanya tidak sanggup menawan gadis ini, bahkan mereka bertiga sudah mengalami malu karena terpukul dan tertendang oleh gadis itu. Akan tetapi, ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada Lui Caiko yang membuat dia masih ingat akan perintah yang diberikan kepadanya. Dia tetap tidak berani melanggar perintah itu hanya karena perasaan pribadi yang marah dan penasaran.
Dia tidak berani mempergunakan senjata untuk menyerang, tidak berani melukai apalagi sampai membunuh wanita ini karena hal itu berarti melawan perintah dan dia merasa ngeri untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Maka, walaupun dia merasa marah serta mendongkol sekali, terpaksa dia lalu membuka mulut dan terdengarlah suara suitan panjang dan nyaring keluar dari mulut si gendut ini. Kim Hong terkejut dan menduga-duga apa maksud tanda rahasia itu. Memanggil kawan? Dia tentu merasa kewalahan dan memanggil kawannya, pikir Kim Hong. Mungkinkah kini ia memperoleh kesempatan untuk berhadapan dengan kepala penjahat yang mendalangi ini semua dan yang menguasai peta? Jantungnya berdebar tegang dan dia pun menanti saja. Ia mengerling ke arah Kok Siang dan melihat bahwa lawan pemuda itu kini tinggal 4 orang lagi karena yang 3 sudah roboh oleh pena sastrawan yang lihai itu. 4 orang itu pun kini bergerak mundur sambil tetap mengepung sesudah mendengar guru mereka mengeluarkan suara bersuit tadi. Tidak lama kemudian muncullah banyak orang yang langsung mengepung tempat itu dan Kim Hong benar-benar merasa heran dan terkejut begitu melihat bahwa yang mengepung tempat itu adalah pasukan pemerintah. Pasukan itu dipimpin oleh seorang perwira yang berpakaian indah dan gagah, berusia 45 tahun dan bertubuh tinggi besar. Cepat Kim Hong meloncat mendekati Kok Siang yang juga memandang dengan heran. Berhenti semua dan lepas senjata. Bentak perwira itu dengan suara yang agaknya telah terbiasa mengeluarkan aba-aba atau perintah yang harus ditaati. Yang berani bergerak dianggap pemberontak dan akan dihukum. Kalian berdua telah menimbulkan perkelahian dan kekacauan di tempat umum, semua harus menyerah dan ikut bersama kami ke kantor untuk dibawa ke pengadilan. Kim Hong dan Kok Siang saling pandang. Tiba-tiba saja Kok Siang berbisik halus sekali sehingga hanya gadis itulah yang mungkin dapat mendengarnya. Aku tahu di mana peta yang asli. Kim Hong terkejut sekali. Otaknya bekerja dengan cepat. Dia tidak meragukan kebenaran omongan pemuda ini dan tentu karena melihat bahaya maka pemuda sastrawan ini cepat membuka rahasia itu, atau karena sudah percaya penuh kepadanya. Bagaimana pemuda ini dapat mengetahui di mana adanya peta yang asli? Kalau begitu, yang kini menguasai peta tentu hanya menguasai peta palsu. Bagaimana mungkin terjadi demikian? Bukankah Chiang Kim Su dan pamannya, Su Tong Hak, telah membagi peta itu menjadi 2 bagian dan peta yang dibawa Chiang Kim Su itu adalah peta yang asli? Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Pikirannya yang amat cerdas segera mencari sebab-sebab dan dugaan-dugaan. Tentu ada hubungannya dengan mendiang Lo Siu Chai. Di antara semua orang, yang pertama kali mengetahui akan rahasia peta itu adalah Lo Siu Chai. Bahkan dialah orang pertama yang sudah dapat mengetahui akan isi peta sebenarnya, karena dialah yang menerjemahkan peta itu. Akan tetapi, bagaimana Siu Chai itu dapat menguasai peta aslinya? Apa yang sudah terjadi? Dia tidak sempat untuk bertanya, karena di sana terdapat banyak orang dan pasukan itu sudah mengepung ketat. Ketika dia melihat pasukan mengepungnya, timbul kemarahan di dalam hatinya. Akan tetapi Kok Siang bersikap lain. Chiang Kun, kami berdua tak bersalah. Kami berdua sedang duduk bercakap-cakap di sini lalu gerombolan ini datang menyerang kami, agaknya mereka hendak merampok kami, katanya membela diri. Bohong. Mana buktinya kami merampok? Lui Chaiko membentak marah. Cukup, tidak perlu cekcok. Perwira itu menegur. Aku tidak peduli siapa di antara kalian yang bersalah. Yang sudah jelas, kalian berkelahi di sini dan hal ini berarti mendatangkan kekacauan. Kalian semua harus menyerah untuk kami bawa ke pengadilan. Kim Hong mengerutkan alisnya hendak membantah, akan tetapi Kok Siang lalu berkata, sikapnya halus menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang terpelajar. Baik, Chiang Kun. Kami percaya bahwa pengadilan tentu akan menyelidiki kemudian memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Mari, adik Hong, kita ikut ke kantor pengadilan. Kim Hong cukup cerdik untuk mengerti kenapa pemuda itu bersikap mengalah. Kok Siang adalah penduduk Tianjin yang telah dikenal, maka sangatlah berbahaya baginya kalau sampai dia dianggap melawan pasukan dan memberontak. Berbeda dengan Kim Hong yang belum dikenal, apalagi mengingat bahwa tempat tinggal wanita ini juga jarang ada yang mengetahuinya. Untuk membiarkan Kok Siang ditangkap sendiri dan dia melarikan diri, Kim Hong merasa tidak tega. Apalagi setelah ia tahu bahwa pemuda itu tahu di mana peta yang asli, maka pemuda itu menjadi amat penting baginya. Dia harus melindungi pemuda ini agar jangan sampai peta yang asli terjatuh pula ke tangan penjahat. Maka dia pun mengangguk dan menyetujui.
10 anggota gerombolan itu bersama Kim Hong dan Kok Siang lantas digiring oleh pasukan menuju ke kantor kejaksaan. 10 orang itu langsung dimasukkan ke dalam kamar tahanan besar, sedangkan Kim Hong dan Kok Siang dibawa ke bagian belakang di mana terdapat beberapa buah kamar tahanan. Kalian berdua harus tinggal di dalam kamar tahanan ini dulu sambil menanti datangnya pembesar yang akan membuka sidang pengadilan. Perwira itu berkata sambil membuka daun pintu kamar tahanan. Tentu saja Kim Hong merasa marah dan mengerutkan alisnya. Kami bukan penjahat, kenapa mesti dijebloskan dalam kamar tahanan? Akan tetapi, kembali Ko Siang yang berkata dengan sikap tenang dan suara halus. Jika memang demikian peraturannya, kita tidak perlu membantah. Pula, kita sama sekali tidak bersalah, takut apa? Biarlah kita menunggu di sini. Dan pemuda itu pun lalu memasuki kamar tahanan. Melihat sikap pemuda ini, terpaksa Kim Hong mengalah. Kemudian, sambil cemberut dan mukanya merah saking marahnya, dia pun terpaksa turut masuk. Pintu kamar sel yang terbuat daripada besi itu lalu dikunci dari luar, adapun perwira itu bersama pasukannya masih berjaga di situ. Melihat wajah perwira itu yang kelihatan girang sekali, diam-diam Kim Hong merasa tidak enak. Ia merasa bagai seekor harimau yang dijebak ke dalam kerangkeng. Akan tetapi ia sama sekali tidak merasa khawatir. Bagaimanapun juga, dia terjatuh ke tangan petugas pemerintah, bukan tangan penjahat. Dan kalau dia menghendaki, apa sih sukarnya untuk membongkar pintu kamar itu dan meloloskan dirinya? Pikiran ini membuatnya menjadi tenang, akan tetapi karena perwira bersama para anak buahnya masih berada di luar kamar, dia tidak dapat bicara dengan leluasa kepada Kok Siang sesungguhnya, ingin sekali dia mengajukan banyak pertanyaan mengenai peta itu dan rahasianya. Karena hal itu tidak mungkin dilakukan pada waktu itu, Kim Hong lantas duduk bersila di tengah ruangan yang tidak berapa luas itu untuk mengumpulkan tenaga dan menenangkan hatinya yang diliputi rasa penasaran dan kemarahan itu. Sedangkan Kok Siang sendiri juga duduk di sudut kamar itu dengan tenang-tenang saja. Urusan perkelahian adalah urusan kecil dan para pembesar pengadilan tentu akan lebih percaya kepada keterangannya daripada keterangan orang semacam Lui Chai-ko yang kasar. Paling tidak, dia lebih pandai bicara, lebih sopan dan sebagai seorang terpelajar, tentu dia akan memperoleh perhatian dan penghormatan dari para petugas pengadilan. Tidak dapat disangkal lagi bahwa Bu Kok Siang adalah seorang pemuda pilihan, pandai dalam ilmu silat, juga ahli sastra serta mempunyai pengetahuan yang cukup luas. Akan tetapi, bagaimanapun juga, dia masih muda dan belum mengenal benar akan kepalsuan manusia seperti keadaan yang sesungguhnya. Kebenaran dan keadilan selalu menjadi lemah dan goyah di mana terdapat kekuasaan yang jauh lebih hebat, yaitu ketamakan akan uang. Uang berarti kesenangan. Di bagian dunia manapun, manusia benar-benar telah dicengkeram serta dikuasai oleh uang atau lebih luas lagi, dikuasai oleh keinginan untuk memperoleh kesenangan. Dan kesenangan ini, harus diakui, hanya bisa dicapai kalau orang mempunyai uang. Untuk memperoleh uang sebagai sarana utama agar dapat hidup senang ini, maka orang tidak segan-segan melakukan apa saja. Dari yang paling licin sampai yang paling keji dan kejam. Orang tidak segan-segan untuk berpura-pura, untuk merendahkan diri sedemikian rupa, untuk menipu, untuk menyiksa kalau perlu membunuh, menjadi penjahat-penjahat, wanita menjual diri menjadi pelacur, pendeknya segala kemaksiatan itu terdorong oleh keinginan mendapatkan uang sebanyaknya. Uang membuat apa saja dapat terjadi, yang nampaknya tidak mungkin sekalipun. Kok Siang tidak atau belum sadar bahwa karena kekuasaan uang, dia akan menghadapi hal-hal yang nampaknya tidak mungkin terjadi. Dia tidak pernah menduga bahwa seorang pembesar tinggi dapat saja melakukan hal-hal yang lebih rendah daripada pencuri atau perampok, karena kehausan akan uang. Kedudukan disalahgunakan, kekuasaan menjadi alat untuk mencari uang sebanyaknya, martabat terlupa, hati nurani tiada bisikan murni lagi, peri kemanusiaan menipis, semua ini terjadi apabila manusia telah dikuasai oleh pengejaran kesenangan melalui pengumpulan uang. Halal atau tidak sudah tidak diperhitungkan lagi. Dan hal ini kemudian menjadi suatu kebiasaan dan bila sudah menjadi kebiasaan, akhlak makin menipis sehingga keburukannya tidak terasa atau teringat lagi. Orang yang untuk pertama kali melakukan pencurian tentu akan merasa adanya penyesalan dalam hatinya, penyesalan yang datang karena kesadaran bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tidak baik atau tidak benar. Akan tetapi kalau dia sudah terbiasa dengan perbuatan mencuri, maka penyesalan itu akan semakin menipis dan akhirnya lenyap sama sekali. Demikian pula dengan segala macam kemaksiatan lainnya.
Bu Koxiang masih tebal kepercayaannya akan kebenaran dan keadilan. Dia tidak tahu bahwa pengaruh kesenangan melalui penumpukan uang sudah menjalar sampai kemanapun, sampai ke dalam kantor-kantor para pembesar, bahkan sampai ke dalam istana. Dan kantor kejaksaan itu pun tak terluput, kantor pengadilan pun telah digerayangi oleh setan ini sehingga yang namanya keadilan pun dikemudikan oleh uang. Selagi kedua orang muda itu tenggelam ke dalam keheningan masing-masing, mendadak terdengar suara keras dan lantai di dalam kamar tahanan itu pun terbuka ke bawah. Hal ini terjadi sedemikian cepat dan tiba-tiba sehingga mengejutkan Kim Hong dan Kok Siang karena mendadak tubuh mereka kehilangan tempat berpijak sehingga terjeblos ke bawah. Akan tetapi, mereka adalah dua orang yang terlatih baik dan sudah menguasai ilmu silat sehingga gerakan ilmu itu sudah mendarah daging dalam tubuh mereka. Terutama sekali Kim Hong yang memiliki ginkang tinggi. Begitu tubuhnya terjeblos ke bawah, dia langsung mengeluarkan teriakan nyaring dan tubuh yang telah meluncur ke bawah itu tiba-tiba saja telah membuat gerakan dengan kaki yang menggenjot atau menendang ke bawah, adapun kedua tangannya bergerak seperti sayap dan tubuhnya sudah mencelat lagi ke atas. Kok Siang juga telah berhasil meloncat ke atas, akan tetapi ginkang-nya tak sehebat Kim Hong sehingga tubuhnya kembali meluncur ke bawah karena dia tidak bisa berpegangan pada apapun. Berbeda dengan Kim Hong yang mampu membuat gerakan menyamping sehingga tubuhnya yang mencelat ke atas itu bisa meluncur ke arah pintu besi. Kim Hong mengerahkan tenaga sinkangnya dan sambil meluncur ke arah pintu, dia menggerakkan kaki tangannya untuk menerjang pintu dan membobolkannya. Akan tetapi ia melihat seorang kakek berusia 50 tahun lebih, bertubuh hitam tinggi besar, mendadak muncul di luar daun pintu berjeruji itu dan kakek itu pun mendorongkan dua tangannya menyambut terjangan Kim Hong. Dari dorongan kedua tangan ini segera menyambar hawa pukulan dahsyat sekali yang amat mengejutkan pendekar wanita itu. Ia mengenal tenaga yang amat kuat, maka Kim Hong lalu mengerahkan seluruh tenaganya pula. Brak! Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.